Faza melirik jam yang melilit di pergelangan tangan kanannya. Waktu telah menunjukkan pukul 8:30 malam. Hari ini Faza dan keempat temannya hendak berlibur ke kota Semarang, karena memang salah satu dari teman mereka sudah menunggu di Semarang. Bondan namanya. Bondan sudah mengatakan kalau dirinya akan menunggu Faza dan keempat temannya di rumah dirinya. Kebetulan Faza dan keempat temannya itu melewati jalan Alas Roban, karena memang Alas Roban adalah jalur pantura. "Lanjut gak? Apa nunggu besok saja?" kata Faisal yang menyetir mobil. "Lanjut aja, lagian gak mungkin juga kita menunda waktu lagi," kata Hamdan. Faza bergeming. Ia mengingat cerita-cerita di Twitter bahwa Alas Roban ini sangat terkenal dengan angkernya. Faza seketika merinding saat mobil mereka mulai memasuki kawasan Alas Roban. Di keheningan malam, hujan yang sedari tadi turun membuat jalanan terlihat licin. Meskipun hujan gerimis saja, namun cukup membasahi jalanan yang tersorot oleh cahaya lampu mobil. "Za, dari tadi lu diam saja. Ada apa?" tanya Riko. "Ngantuk gua," kata Faza. "Ya sudah, tidur saja. Nanti kita bangunin kalau sudah keluar dari sini," kata Firman. Faza pun menutup kedua kelopak matanya. Meskipun sesungguhnya Faza sama sekali tidak mengantuk. Hanya saja ia merasa gundah karena ia mengingat kisah-kisah mistis yang ia baca di Twitter. Jalanan berkelok dan menanjak, membuat suasana sedikit mencekam, ditambah dengan hujan yang gerimis. Entah mengapa Farhan yang sedari tadi duduk di belakang bersama Hamdan merasakan hawa di area tersebut cukup berbeda. "Musiknya mana? Kok sepi amat?" kata Farhan memecah suasana. "Gak apa-apa, Faza lagi tidur," kata Faisal. Waktu terus bergulir. Hujan turun semakin deras. Mereka memutuskan untuk berhenti di salah satu warung di pinggir jalan. Ditambah rasa lapar dan kantuk, membuat Faisal sedikit tidak fokus dalam perjalanannya kali ini. Ada warung. Berhenti sebentar yuk. Nunggu hujan reda juga," kata Faisal. "Warung mana?" kata Hamdan. "Itu, kelihatannya masih buka," ujar Faisal. "Ya sudah, lagian kita juga belum makan," kata Riko. Mobil pun berhenti di sisi jalan. Mereka keluar satu persatu, sembari berlari kecil menuju warung yang terlihat sepi. Mungkin karena hujan, makanya tidak ada yang berhenti. "Bu, kopi 5, kata Faisal sembari duduk di atas amben. "Kopi hitam ya Bu," kata Firman menambahkan. Ada gorengan tuh," seru Faza. Mereka pun mengambil beberapa gorengan yang masih hangat. Bahkan kepulan asap tipis pun masih terlihat oleh mereka. Meskipun sudah beberapa buah mereka memakan gorengan, rasa lapar mereka malah bertambah. "Bu, ada nasi soto atau merebus?" tanya Faza sembari menatap lurus kepada si ibu penjual tersebut. Wanita itu hanya diam tanpa ekspresi. Wanita itu memasuki saung dan membuat mie rebus 5 mangkuk. Tak lama kemudian mie rebus itu pun dihidangkan oleh seorang perempuan muda dengan paras yang cantik. Sesekali Farhan memperhatikan kedua penjaga warung. "Han, kenapa lu?" tanya Firman yang sedang memperhatikan Farhan, yang terus mencuri pandang kepada wanita muda yang mengantarkan mie rebus tadi. "Enggak kok,
Gua nggak apa-apa, kata Farhan gelagapan. Mereka pun menikmati merebus yang sudah dipesan mereka. Hujan belum juga kunjung reda, yang ada malah semakin deras. Bahkan para pengendara lainnya pun tidak terlihat ada yang melewati jalan yang mereka lalui sekarang. Sepi amat, katanya jalan Pantura. Kok tidak ramai? Kata Hamdan sembari meraih gelas yang berisikan kopi hangat. Mungkin karena sudah malam. Lihat sudah jam 10 ini, kata Faza sembari menyodorkan jam di tangannya. Hawanya beda ya, dingin berinding begitu, celetuk Farhan seraya mengusap lengannya. Jaga ucapanmu, sela Faza. Suasana terasa hening. Sesekali mereka melihat kilatan cahaya kilat yang membuat suasana semakin mencekam. Dari kilatan cahaya tersebut, tak sengaja Faza melihat sosok wanita berkebaya dengan rambut panjang yang dikelabang rapi. Wajahnya sangat cantik, dengan kulit putih bersih. Anehnya wanita itu berteduh di bawah pohon sembari menatap jalanan yang sangat sepi. Kenapa lu? Tanya Faisal sembari menepuk paha Faza. Lihat apaan sih lu? Kata Firman. Gak lihat apa-apa, cuman pohon, kata Faza. Faza mengalihkan pandangannya dan sekilas melihat wajah wanita muda yang mungkin saja wanita muda itu adalah anak perempuan si pemilik warung ini. Yang anehnya wanita yang ia lihat di bawah pohon tadi sangat mirip dengan wanita muda yang kini berdiri menatapnya dengan tatapan datar. Perasaan Faza semakin tidak enak, ingin mengatakan hal yang ia lihat tadi kepada temannya. Namun lidah Faza terasa sangat keluh. Hingga pada akhirnya Faza hanya diam dan menikmati kopi yang belum habis. Mbaknya cantik juga ya, kata Farhan genit, sembari mencuri pandang kepada wanita muda. Faisal mengeluarkan ponselnya dari saku. Ia mencari kontak bondan di ponselnya. Setelah ia dapatkan, segera saja Faisal mengirim pesan kepada temannya itu. Dan, maaf kalau lu nungguin kita lama. Di sini hujan deras. Posisi kita lagi neduh di warung. Pesan teksnya hanya checklist 1. Mungkin saja tidak ada sinyal di area ini. Faisal berjalan ke arah mobilnya. Wanita muda itu memberikan payung, yang mana payung tersebut seperti payung zaman dahulu. Buat saya, Mbak, tanya Faisal menatap wanita muda tersebut. Wanita cantik itu sama sekali tidak mengucapkan satu patah kata pun. Ia hanya mengangguk dan menyodorkan payung kepada Faisal. Segera saja Faisal meraih payung pemberian dari wanita cantik itu. Terima kasih, kata Faisal. Sedangkan Farhan, Riko, dan juga Hamdan tersenyum masam melihat wanita cantik itu begitu perhatian kepada Faisal. Hanya Faza yang diam saja. Ia memang memperhatikan. Namun pikirannya sedikit tidak nyaman setelah ia melihat wanita cantik di bawah pohon di sisi jalan. Lu kenapa sih dari tadi diam melulu? Ngantuk ya? Kata Riko. Enggak, gua nggak apa-apa. Dingin saja. Kapan ya hujannya reda? Kata Faza. Dari ujung matanya, Faza dapat melihat jika wanita cantik itu tengah memperhatikan dirinya. Dengan perasaan yang tidak nyaman, Faza pun langsung turun dari amben dan berlari kecil, mengejar Faisal yang tengah mencari jaket di dalam mobilnya. Sal, lanjut aja yuk. Gua nggak nyaman di sini, bisik Faza. Nggak nyaman gimana? Kata Faisal. Nanti gua ceritakan. Sekarang kita lanjut saja,
kata Faza. Ya udah, habis kalian selesai ngopi, kita lanjut perjalanan, seru Faisal. Singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Farhan berjalan mendekati kedua wanita pemilik warung. Semuanya berapa, Bu? Tanya Farhan sembari merogoh dompetnya. Lagi-lagi kedua wanita itu tidak memberikan jawaban dan juga menunjukkan ekspresi datarnya. Farhan mengaruk tengkuknya yang mulai merembang entah kenapa. Ya sudah, kalau begitu, saya bayar segini saja. Lain kali kami akan mampir lagi ke sini, kata Farhan sembari menyodorkan uang 150.000 dan menaruhnya di atas meja. Han, ayo buruan, kata Faza dari dalam mobil. Tak lama kemudian wanita muda itu memberikan selembar 20.000. Mungkin saja ini adalah kembaliannya. Farhan pun meraih uang tersebut dan langsung pamit. Setelah di dalam mobil semuanya, kini Hamdan yang menyetir mobil. Ia pun menyalakan mesin mobil dan mulai melajukan mobilnya perlahan. Faza menatap spion. Terlihat dua wanita itu sedang berdiri di pinggir jalan, menatap ke arah mobil yang dinaiki Faza beserta temannya. Kenapa, Za? Tanya Hamdan. Kok aneh ya? Masa iya begitu perhatiannya penjaga warung tadi, sampai membiarkan diri mereka diguyur sama air hujan, kata Faza. Sudahlah, itu kan urusan mereka, kata Farhan yang tak ingin ambil pusing. Sebenarnya gua agak aneh juga. Masa iya dari tadi ibu penjaga warung bersama anaknya itu sama sekali tidak berbicara. Bahkan pas gua ajak ngobrol, mereka cuma diam dan memasang wajah datar, kata Faisal. Mungkin mereka mempunyai kekurangan. Gak usah mikir yang aneh-aneh, kata Farhan. Tapi kopinya enak loh. Besok-besok kita mampir saja lagi, seru Hamdan. Oh iya, kopinya enak banget. Beda sama kopi yang sering kita minum. Takarannya pas. Terus bau wangi dari kopinya itu kuat banget, kata Riko berargumen. Singkat cerita, setelah 2 hari berada di Semarang, akhirnya mereka pun pamit untuk kembali ke Jakarta. Bondan adalah teman semasa sekolahnya dulu di salah satu pesantren di Jawa Timur. Pada hari itu mereka pulang tepat pukul 7 pagi. Cuaca sangat cerah hari ini. Saat mereka sampai di Alas Roban, jarum jam telah menunjukkan pukul setengah 10 pagi. Banyak sekali kendaraan yang lalu lalang di pagi beranjak siang itu. Bahkan warung-warung pun terlihat buka di sisi jalan. Karena memang mereka belum sarapan, mereka pun memutuskan untuk mampir lagi ke warung yang waktu itu sempat mereka singgahi. Akan tetapi warung tersebut tidak mereka temukan. Hingga pada akhirnya mereka pun berhenti di salah satu warung yang sedikit jauh dari tempat pohon besar yang mana Faza melihat sosok wanita cantik. Kita berhenti di sini saja ya, kata Riko yang kali ini membawa mobil. Mobil pun menepi. Mereka turun dari mobil dan langsung beranjak menuju warung. Nampak ibu-ibu bertubuh gempal dengan memakai kaos berlengan pendek dan bergambar logo partai. Bu, ada mie rebus? Tanya Farhan. Ada, Den, kata ibu itu dengan ramah. Nasi soto ada nggak, Bu? Kata Faisal yang memang tidak ingin sarapan dengan mie rebus. Nasi soto ada, nasi pecel juga ada, nasi kucing juga ada kok, kata ibu warung. Nasi soto aja, Bu. Kalian mau apa? Tanya Faisal.
Samain aja lah. Kopinya juga, Bu. 5, sama teh hangatnya juga, kata Farhan. Baik, Den. Tunggu sebentar ya, kata ibu itu. 10 menit berlalu, pesanan mereka pun datang. Ibu itu menyuguhkan pesanan mereka. Dengan lahap mereka pun menyantapnya selagi hangat. Oh iya, Bu. Warung yang di dekat pohon itu, kok nggak ada ya? Tanya Farhan. Warung yang mana, Den? Setahu ibu di sana nggak ada warung, ucap ibu tersebut sembari memasang wajah heran. Itu loh, Bu. Pemilik warungnya itu ibu-ibu sama anak gadisnya yang cantik, kata Farhan lagi. Wah, jangan-jangan mas-masnya ini mampir ke warung gaib, kata ibu tersebut sembari memasang seulas senyuman. Mana ada warung gaib, Bu? Penjaganya juga ada, sama seperti kita-kita, Bu, kata Farhan lagi. Kalau Mas nggak percaya, tanya saja sama warung di sebelah saya, kata ibu itu. Faza terdiam. Ia mengingat wanita cantik yang berdiri di bawah pohon besar. Oh iya, Bu. Ibu tahu nggak? Di sana ada wanita cantik. Pas kemarin sih hujan deras, makanya kami mampir. Terus pas waktu itu juga, aku melihat perempuan cantik sekali meneduh di bawah pohon. Tapi pas aku tengok lagi, dia sudah menghilang, kata Faza. Mungkin yang Mas lihat itu sosok penunggu di jalan ini. Makanya Mas, kalau mau lewat di sini, harus bunyiin klason dulu, kata pemilik warung tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari ibu warung itu, seketika mereka terdiam. Farhan yang mengingat sesuatu langsung mengeluarkan dompetnya. Di dalam dompet tersebut, ia menemukan sebuah daun kering yang mana waktu malam itu, ia mengambil uang kembalian dari pemilik warung. Setelah puas beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ada yang memainkan ponselnya, ada juga yang hanya mendengarkan alunan musik. Setelah keluar dari alas roban, barulah Faza bercerita. Ngeri banget, untung saja kita selamat, kata Faza. Gua pernah baca, dulu banyak banget tragedi di alas roban. Salah satunya yang ramai banget di media sosial. Dulu ada supir truk bermuatan semen jatuh terperosok ke jurang. Kalian tahu, supir itu melihat ada wanita cantik pakai kebaya hijau. Katanya sih mau ikut numpang, tapi malah kecelakaan pas sudah naikin wanita itu. Mitosnya alas roban itu dulunya merupakan tempat pembuangan mayat pada zaman Belanda. Itu sih yang pernah gua baca dan gua dengar, kata Faza panjang lebar. Alhamdulillah kita semua selamat, kata Hamdan dan Faizal hampir kompak. Mereka pun kembali terdiam, menikmati jalanan yang terus menjauh dari alas roban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.